Bukan antara monyet, menteri dan ketum. Jangan diedit ya. Enggak. Ya kan Pak Prabowo juga bertanya, boleh nggak saya bilang bajingan? Terus? Dia nanya ke gue sebetulnya, padahal gue udah pernah bilang tuh Jokowi bajingan tolol. Kan nggak bisa gue bilang Prabowo hal yang sama, karena dia bukan Jokowi, begitu bedanya. Rezim Prabowo itu nggak bisa diperbaiki, diganti itu. Apa kata suara burung tentang Gibran? Begitu memang nggak ada ijazah. Suara burung bilang begitu. Iya, ya begitulah. Suara burung mengatakan bahwa Memang nggak ada ijazah Gibran. nggak ada ijazah apa? Yang lu tanya tadi ijazah apa coba? Oke, S1 nggak ada. SMA ada nggak? Iya, burung pipit bilang begitu, burung perkutut bilang begitu, burung bangau bilang begitu. Masa gua nggak percaya 3 jenis suara burung? Rocky Gerung. Oh siap. Henry. Gua nggak perlu inilah panjang lebar. Iya nggak perlu lah. Bang, lu kenapa sih ini banyak dituduh katanya lu melempem sekarang nggak terlalu keras? Memang ada yang lebih keras dari gue sekarang. Coba siapa? Ya gua nggak tahu. Nggak, tapi katanya lu dibandingkan intensitas mengkritisi Jokowi dibandingkan zaman Jokowi dan jelas sekarang. lah, kalau zaman Jokowi kan ngaco semua hal gitu. Kan itu juga yang mesti fair. Kan gue milih sendiri objek kritik gue. Milih momentum, milih strategi gitu. Masa disama-samain. Ya kalau yang mau sama-samain mereka yang lakukan sendiri gitu. Tapi memang ada lebih apa yang menurut lo lebihnya Pak Prabowo dibandingkan Jokowi? Bukan soal lebihnya, soal kemasukakalan dari kebijakan. Kebijakan Jokowi itu merongrong APBN. Kebijakan Prabowo membuat APBN bolong. Beda antara merongrong dan bikin bolong itu kan. Gimana? Lu jelasin dong. Ya eksplorasi dong. Ya coba lu sebagai penafsir gue coba lu terangin dong. Kalau APBN bolong, kalau APBN bolong itu artinya APBN-nya lu mau pakai cuma kagak ada duitnya karena bolong. Iya, karena yang diprioritaskan program-program kerakyatan. Padahal semua program kerakyatan itu pasti ongkosnya gede. Cuman Prabowo merasa itu mesti dia pamerin dulu. Nah, masalah di situ, batas dari keinginan memamerkan ambisi politik adalah APBN. Nah, sekarang baru mulai dia tahu tuh bahwa mesti ada pengendalian ambisi. Mulai dipotong koperasi, mulai dipotong MBG. Dan dia akhirnya mengetahui bahwa dia dikritik oleh rakyat. Kalau Jokowi kan kagak. Memang dia rampok semua itu, bikin IKN, bikin segala macam, sehingga lu yang bolak-balik Bandung mesti bayar lebih kan sebetulnya kan, dan lu mesti bayar terus berapa 170 tahun lagi gitu kan. Nah tapi udah tajam belum kritik gua? Apaan? Udah tajam belum? Itu kan kritikannya masih tetap ke Jokowi. Jadi orang-orang ini misalnya nih, kan gue posting tuh yang obrolan kita tentang Londo Ireng. Orang bilang wah nggak tajam lagi Rocky ngomongin tentang Londo Ireng tuh. Tuh kalau Jokowi yang ngomong pengamat LSM wartawan Londo Ireng pasti dia lebih tajam tuh ngomongnya gitu. Karena yang kritik gue itu dia nggak mau juga kritik. Dia pakai nama gue kan buat kritik tuh. Jadi dia marah, dia ingin gue yang marah tuh. Nah itu namanya goblok. Nah kalau dia marah aja sendiri gitu coba. Dia nggak pengen marah, mengharapkan lu marah. Lu marah, dia kan goblok namanya. Begitu dia ngarepin lu marah, lu nggak marah. Iya, gue nggak marah. Kenapa? Ya karena dia suruh gue marah. Jadinya dia marah. Lu gimana sih Rocky nih gitu? Nah itu bukan kegoblokan sih apa ya? Bukan kebegoan, bukan juga. Ketololan bukan, kedunguan. Tapi apa ya menurut lo yang harusnya bisa diperbaiki di rezim Prabowo ini? Enggak, rezim Prabowo itu nggak bisa diperbaiki, diganti itu. Maksudnya gimana sih? Ya kabinet aja dibatalin dulu. Yang 100 orang itu? Ya digantilah 102-nya. Wah lu gimana kalau 100 orang itu diganti semua, nggak punya pekerjaan, beban Gibran makin gede dong, 19 juta plus 100. Ini nggak ada urusan dengan Gibran, ini soal momentum. Momentum ini apa hubungannya antara momen dan tum? Ya, hubungan antara monyet, menteri dan ketum. Jangan diedit ya. Enggak. Ya kan Pak Prabowo juga bertanya, boleh nggak saya bilang bajingan? Terus? Dia nanya ke gue sebetulnya, padahal gue udah pernah bilang tuh Jokowi bajingan tolol. Kan nggak bisa gue bilang Prabowo hal yang sama, karena dia bukan Jokowi, begitu bedanya. Nah terus? Lalu edit sendiri kan? Enggak, gue nggak edit sendiri. Enggak, jadi balik lagi ke pertanyaan gue. Itu udah lo jawab tadi yang pertama, diganti rezimnya 100 orang itu terus? Ya mesti diganti. Gini nih, Prabowo bikin perjanjian politik dengan partai-partai. Okay? Dia berlaku 5 tahun. Normatifnya begitu. Tapi isi dari perjanjian politik adalah kapasitas menteri-menteri ini diuji setiap tahun. Ini udah 2 tahun kapasitasnya nggak ada. Dengan sendirinya perjanjiannya mesti batal. Batal demi akal sehat dong. Masa 2 tahun lagi masih begini? Ya marahlah BEM.
Si siapa yang bakal marah tuh? Si Tio. Tio pasti marah tuh. Tio nggak pernah marah, dia ngamuk. Yang marah itu adalah murid gue di FKUI. Siapa? Fatma itu. Fatima lah. Nah, Fatima dia marah, biar sama Tio ngamuk gitu. Oh. Jadi menurut lo satu-satunya cara rezim ini diganti semua tuh. Semua. Wapres enggak, Wapres? Ya Wapres kan bagian dari coba gue cari istilah yang aman nih. Bagian dari incapacity gitu. Okay. Mudah-mudahan dia nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi kalau menteri terus gini, kan itu udah 100 orang diganti. Itu diganti 100, diganti orang baru 100 lagi atau lebih kecil sebaiknya? Ya diganti 2 pun cukup. Kalau dua orang itu otaknya setara dengan yang 100 itu. Karena cuma ganti kualitas, bukan ganti kuantitas. Oh. Nah, Bowo kan janjikan waktu itu kapasitas besar ini justru dimaksudkan untuk dipamerkan supaya bisa dipenggal-penggal. Kalau kabinetnya Pak Prabowo cuma 7, nggak mungkin dia ganti karena pasti efisien. Ini udah boros, nggak mikir itu. Diganti yang mestinya nggak bisa diganti karena itu 5 tahun lagi itu. Yang diganti kayak mobilan Rover itu kan, ya kapnya aja diganti itu, mestinya biar aja tuh. Dia masih pengen beli Land Rover gua itu, bro. Gua nggak mau beli, gua merampok. Itu. Udah jadi cuma gitu doang, nggak ada lagi. Ya apa lagi coba? Coba apa penyelesaiannya? Lu mau batalin MBG, mau batalin koperasi nggak bisa, itu ada di konstitusi. Tapi kan koperasinya korupsi. Iya, koperasinya korupsi. Ya koruptornya yang dihajar, bukan koperasinya. Kalau kuku lu bermasalah, ya kuku lu yang dicabut, bukan jempol lu yang diamputasi, kan gitu. Terus ada yang bilang juga, aduh ini Prabowo sekarang bawa ideologi sosialis. Ya memang mesti sosialis lah, Indonesia mesti sosialis. Ngeganti sebelumnya gitu, yang kapitalis. Iya jelas lah. Oh, kan kalau sosialisme gitu. Itu bukan keinginan Prabowo, itu keinginan Soekarno, keinginan Hatta, keinginan Sultan Syahrir. Kan itu tokoh-tokoh kita kan dasarnya itu. Gue baru baca buku-buku lama yang pikiran Soekarno, pikiran Hatta segala macam. Iya bukan lu bukunya di situ tuh. Nih yang koleksi tuh Krisnamurti. Krisna. Bayangin Krisna bekas jadi anggota DPR tapi dia masih baca buku bahkan koleksi. Nah yang sekarang itu iya dia koleksi Tamiya. Yang mana? Gak ada lah. Yang mana yang koleksi Tamiya? Sama koleksi kartu anggota baru segala macam. Sebelumnya kali bukan yang ini. Ya masih juga, banyak juga. Kenapa? Jadi menteri tidak berpikir. Akibatnya apa? Sosialisme yang ingin diedarkan Prabowo tidak punya back history. Tanya sama Bahlil. Paham nggak dia tentang buku, misalnya bukunya Bung Hatta, Alam Pikiran Yunani. Misalnya buku Bung Hatta tentang asas-asas koperasi dari siapa namanya itu tokoh yang selalu dia sebut itu Werner Hombart itu. Ya pasti sih Bahlil bilang ya nggak perlu baca buku. Ini era di mana semua hal tidak perlu pakai buku tuh. Oke Dinda, gitu. Ya, oke Dinda, semuanya jawab begitu tuh. Iya. Kenapa dia begitu? Dia frustrasi, dia ditolak di UI, padahal dia karena nggak bisa baca buku ya. Nah kesalahan Bahlil dia udah punya jaket kuning, masih ingin punya jaket kuning satu lagi dari UI yang nggak bisa itu. Jaket kuning satu aja dia nggak mampu kok. Jadi kualitasnya Bahlil teman gue, tapi dalam percakapan politik kita mesti kasih kritik pada dia. Ya. Jadi kualitasnya itu yang mesti diganti, mesti ditingkatkan. Diubah cara melihat ideologi itu. Jadi presiden menginginkan ada semacam state capitalism atau a new kind of socialism. Tapi kabinetnya nggak paham. Akibatnya apa? Presiden sekarang dia bukan lagi presiden, jadi juru bicara kabinet. Jadi kabinet PR-nya lewat presiden. Dia mau marah tanggung karena dia punya perjanjian politik. Tapi prinsipnya perjanjian politik tidak boleh membuat presiden tersandra secara politik dong. Karena itu mesti diganti. Ya Rocky masuk kabinet bayangan gak sih? Enggak ya? Apa? Kabinet bayangan lo bener gak? Masuk gua. Masuk loh. Bikin bayang-bayang buruk di kabinet. Bikin bayang-bayang buruk pada para menteri itu. Aduh. Nih, gue pertanyaan lagi. Ada yang bilang begini. Presiden itu sebaiknya tidak dikasih mikrofon tuh.
Kalau dikasih mikrofon, dia ngomong macam-macam, jadi kacau balau di pasar, kacau balau, ekonomi kacau balau. Komentar lo gimana? Yang penting dia kasih mikrofon, tetapi yang dengar itu ditutup pakai earphone itu supaya nggak dengar uraian presiden. Lah gimana? Ya supaya dia nggak komentar-komentar kan. Maksud lu gimana sih jadi? Lu gua kasih mikrofon, lu ngomong tapi gua pakai headphone buat tutup omongan lu itu. Jadi nggak dengerin kita. Gak usah dengar. Tapi kenapa kemudian presiden senang banget impromptu, spontan? Karena nggak ada orang yang bisa ucapkan apa yang dia pikirin, maka dia bicara sendiri. Kan semua yang diterangin presiden harusnya yang nerangin itu Menteri, Purbaya, yang nerangin itu Caimin, siapa lagi tuh menteri-menteri itu Nusron segala macam tuh. Nah Nusron nerangin ke UGM aja nggak mampu, bagaimana coba nerangin pakai mikrofon? Gitu. Jadi sebetulnya apa ini dengan presiden dengan out of context dari pidatonya Ada lag itu? antara ide presiden Gap. tentang sosialisme, tentang ekonomi kerakyatan, tentang welfare society, dengan kapasitas menteri-menteri ini. Kalau presiden bilang, oke, negara harus terlibat. Itu artinya aktivitas ekonomi harus dikendalikan oleh negara. Oh itu state capitalism. Memang. Apa yang buruk di situ coba? Konsekuensinya apa misalnya? Ya Bank Indonesia mesti dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tuh. Berarti dia mesti ikut rapat kabinet gitu. Jadi dia separuh bagian dari kabinet. Orang akan marah tuh. Loh itu kan mestinya independen. Iya independen itu hasil keputusan IMF dan Indonesia di awal reformasi. Karena begitu banyak negara yang bank sentralnya itu dikendalikan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya ada kemampuan untuk mengatur defisit berapa, kelebihan uang beredar berapa. Tapi bahayanya kalau negara itu akhirnya jadi agen dari kapitalis kan itu. Jadi kalau presiden bilang state capitalism, sosialisme itu dia mengatasnamakan bangsa. Tetapi kalau outputnya ternyata menguntungkan oligarki, artinya kabinetnya nggak bekerja. Kan kabinet mesti mencegah supaya pikiran presiden tidak justru menguntungkan oligarki. Ilmu komunikasi kan bilang begitu. Kalau objeknya tidak mengerti si subjek, nah si objek itu harus mengambil alih pikiran si subjek. Tetapi si objek ini memang tidak sekapasitas dengan si subjek. Sama seperti kalau Prabowo lagi beredar ke luar negeri, dia bisa ngomong sama Putin, dia bisa ngomong sama Donald Trump. Ya tapi menteri nggak bisa ngomong kan. Apalagi ke bangsa. Jadi Prabowo main terlalu tinggi sebetulnya. Sementara kabinetnya itu terengah-engah loh. Dan takut untuk berdebat. URI sekarang, Universitas Republik Indonesia. Menurut lo gimana itu? Kan ada yang bilang ini bangunannya belum ada, tapi kenapa kemudian universitas bosnya gubernur? Itu isu sampingan begitu. Sampingan begitu nggak perlu dibahas ya. Tapi apa ide-idenya apa, kan lo sering ngobrol sama presiden? Iya, ngomong dong. Enak aja gue ngobrol sama presiden, nggak ada begitu. Nggak, jadi gimana URI ini gimana? Ya tetap ada ide untuk menjadikan Indonesia ini pusat finansial dunia, pusat pikiran dunia, upaya untuk backup sistem pendidikan. Tiba-tiba ada URI, dikulik-kulik, ternyata URI itu udah dibatalin oleh siapa di Perancis pada waktu itu tuh. Ya tapi ide itu tetap di situ kan. Kan tugas presiden mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia cari modelnya URI itu. Lingkungan dia iyain. Tiba-tiba ada masalah, dibully si presiden. Ya kenapa? Ya lingkungannya nggak ngerti, dia nggak riset habis-habisan kan. Kan belum terbiasa juga atau belum paham juga tentang URI itu. Udah 2 tahun nggak paham tuh kan. Betul lu tuh. Kalau karena dia nggak paham diganti aja kan. Iya dong gimana? Iya. Iyalah. Apa lagi coba? Terus punya ide apa lagi presiden yang dadakan-dadakan yang bikin bingung orang-orang ini apa lagi? Gue sih nggak bingung kalau presiden ngomong. Oh lo nggak bingung ya? Bingung. Yang bingung tuh orang yang nggak paham. Nah jangan-jangan emang itu masukannya dari lo semua tuh? Nah gue nggak kasih masukan. Gue tunggu keluarannya. Nggak, terus gini, kalau lo ngelihat Prabowo sekarang ya, terus ada yang bilang wah ini sih sebentar lagi jatuh nih menurut lo? Iya itu kalau lihat surveinya Saiful Mujani drop jauh dari 81 ke 51. Tapi kalau kita balik misalnya, negatif impressionnya Prabowo berakibat apa pada wakil presidennya tuh. Lalu orang mulai ragu tuh. Ya kalau Prabowo tinggal 51%, itu artinya Gibran tinggal 2%. Kan ini satu paket. Jadi kita mesti lihat Prabowo itu drop elektabilitasnya atau likability-nya, ya kan ada Gibran di situ. Coba
Henry Satrio ada di situ juga. Henry Satrio di situ itu pasti lebih turun lagi. Jadi kalau Gibran misalnya demi mungkin secara konstitusi masih bisa dipersoalkan asal usul genealogi dari kehadiran dia sebagai wapres dimulai di DPR diproses itu pasti naik lagi tuh legitimasi pada presiden karena diam-diam orang merasa ya presiden sendirian tuh si wapresnya ngapain di situ. Nah, itu yang mesti diterangin tapi mungkin Saiful Mujani nggak mau analisis faktor itu kan. Jadi menurut lo sampai nih 2029 omongan orang-orang wah ini nggak nyampe 2029 nih. Dia pasti sampai kalau dia lakukan apa yang kita bicarakan tadi radical break. Ganti semua. Ya, ganti kalau nggak diganti, ya minggu depan juga nggak nyampe. Dan gue kira nanti minggu depan pasti ada overhaul habis-habisan, ada pembersihan yang lebih radikal lah. Tapi mungkin dicicil sampai Oktober. Ini dugaan gue bukan karena pembicaraan dengan seseorang. Oh, nggak tapi gue ngelihatnya ya, kalau gue misalnya kita ngomongin Polri, Panglima, Jaksa nggak diganti-ganti, menurut gue sih terserah aja, terserah presiden. Tapi banyak yang nanya, kenapa Presiden Prabowo tuduhannya takut mengganti Kapolri, Panglima dan Jaksa. Jadi kata-kata takut itu mencurigai bawah itu. Kalau menurut gue sebenarnya dia nggak takut, ini mengenai azas kepentingan aja. Tapi kalau gue jelasin kan buat apa ada lu di sini? Jadi menurut lu gimana bang? Iya kalau gue jelasin juga nggak paham kan karena sebagian besar gue akan jelasin. Lu jelasin aja deh. Lu udah 2 kali nih bikin Ya malu gue. Kan politik itu ukurannya momentum. Itu buku gua. Iya, itu momentum. Bukan monyet menteri ketum. Enggak, bukan. Jadi gimana? Lu jangan elit-elit ya. Jangan tadi. Kan ini pembicaraan antar warga negara. Iya. Dengan yang di atas. Iya, ngapain dia tadi? Itu gimana jadi tadi? Apa tadi? Enggak, ada bahasa katanya takut mengganti Prabowo tuh presiden. Ya nggak mungkin dia takut, dia presiden kok. Jadi kalau dikatakan dia takut artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia dia trespass perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik. Tetapi sekali lagi perjanjian politik itu tidak boleh permanen. Apa perjanjian politiknya? Bahlil, Caimin, apalagi Julhas. Kayaknya perjanjian politik. Lu ganti Bahlil, orang senang Bahlil diganti. Tapi perjanjian politik mengatakan Bahlil diganti, maka yang mesti ganti dia adalah Demokrat, PDIP, PAN. Tidak dari Golkar juga. Ya. Lu mau ganti siapa? Caimin. Kenapa gue mau Caimin ya? Ya kenapa? Apakah dia termasuk termasuk sebagai 3 kancil? 1 dari 3 kancil yang disebut Prabowo. Ya, tapi kalau pun diganti, ya mesti dari PKB. Tetapi kalau udah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu. Nah itu fungsi dari kedai kopi, supaya jangan sekedar jadi kedai doang. Harus jadi markas pemberontakan. Ide-ide ini maksudnya. Berani gak lo? Anda jangan ketawa-ketawa aja Anda nih. Emangnya di sana ini lenong bocah. Oh gitu. Iyalah. Coba gue lihat jam lo. Nah, tuh lihat tuh. Wah, ini gue pernah lihat nih jam ini. Ini mah jam Putin dulu punya jam macam ini masa lu. Ini bentar lagi Koni di Bakri kemarin. Itu jam-jam Rusia tuh. Coba deh lo lihat deh. Ini akhirnya berhasil hidup nih jam nih. Morris. Iya jam Rusia di pilot pula nih. Iya kok. Pilot watch. Itu pertanyaannya kenapa jam Rusia bahasa Inggris? Ya pada waktu itu semua diterjemahkan lewat bahasa Inggris dong. Supaya ketahuan bahwa itu ada mutunya nih. Ini jam ini setara dengan 20 cincin si pengusaha nih mungkin nih. Oh. Nilai historisnya maksudnya. Okay. Ya kalau nilai uangnya cincin lebih mahal. Tapi secara historis orang mesti tanya kan. Apa penyebab atau dengan cara apa kita bayangkan seorang pilot misalnya dia mesti pakai jam yang segede ini. Oh. Kenapa gitu? Ya ini ada urusannya dengan tekanan udara supaya lebih stabil
Perubahan tekanan udara. Kalau pakai cincin kan itu, kalau cincinnya kena matahari di co-pilot ya nyilauin mata. Ya. Goyang. Jadi nggak usah ngebahas ini yang lebih penting daripada cincin. Londo Ireng gimana menurut lo Londo Ireng? Londo Ireng. Apa isunya Londo Ireng? Iya, kenapa kemudian tiba-tiba presiden nyebut Londo Ireng? Ya karena kosakatanya ada di situ, cuman itu aja kan. Menurut lo pantas gak presiden ngomong itu? Pantas aja. Yang nggak pantas menafsirkan itu melebihi sifat. Gue mesti cari kata tuh supaya nggak kena deli ya apa? Apa? Kan kita sebut Londo Ireng itu upaya untuk saling ngeledek. Antara? Ya nggak, bukan soal antara, buat kata itu sendiri kata ledek. Lu Londo Ireng lu, penjilat lu gitu. Iya. Tapi orang bongkar akarnya tuh. Orang bilang Londo Ireng itu bukan orang Indonesia sebetulnya. Londo Ireng itu pertama-tama dipraktekkan oleh tentara Belanda karena dia prajuritnya nggak mampu untuk jaga imperialismenya dia di Afrika, Asia dan sebagian di Amerika Selatan, maka dia sewa mercenary dari Afrika. Kan yang pertama-tama jadi Londo Ireng ya tentara bayaran Afrika, bukan Indonesia dong. Nah, tapi kenapa kemudian presiden sampai berucap itu? Ini dia belum balas WA gue. Oh, belum balas WA. Gue tanya. Oh, lu keren juga ya. Terus kenapa nih kemudian banyak kehebohan nih Agrinas 1,8 triliun kipas angin segala isu-isu begitulah. Itu bukan kehebohan. Hal yang pasti akan terbuka. Kenapa? Karena heboh di dalam institusi itu sendiri kan. Kan itu bukan heboh antara kedai kopi sama kedai Agrinas. Bukan. Ya hebohnya di dalam dia sendiri. Artinya di awal tidak ada yang stabil di situ atau pembagian bukan bagian keuntungan sih. Pembagian janjinya nggak stabil. Tidak jujur. Nggak, terus menurut lo MBG ini bakal jalan nggak di tangan Pak Daryono nih? Jalan lah pasti. Lebih baik atau? Pasti lebih baik kan, diganti kan. Siapa si Dadannya? Iya. Jadi menurut lo masa gimana? diganti yang lebih buruk si Sudar? Nggak, Gibran bilang begini, harusnya MBG itu, ini Gibran loh, sebagai Wapres dia bilang harusnya MBG itu dilaksanakan di daerah 3T dulu, terluar, tertinggal. Sedios juga bilang begitu, FEU bilang begitu dari awal. Ngapain Gibran bilang sekarang? Nah sekarang menurut Rocky Gerung gimana? Benar gak itu omongan Gibran? Bukan soal benar. Itu Gibran ngerti gak bahwa dari awal memang itu temanya tuh, bahkan sebelum dia jadi kan ini sebelum Prabowo jadi presiden juga begitu. Yang disasar adalah di mana ada stunting, yang disasar adalah di mana ada kemiskinan absolut. Terus bakal bersama Prabowo lagi? Ya mestinya berjalan, tapi tiba-tiba ada Hormuz, APBN habis. Oh, itu aja kan. Faktornya faktor eksternal. Nah, terus banyak yang bertanya juga, ini bakal mendampingi Prabowo nggak Gibran? Mendampingi? 2029 bareng lagi jadi Wapres. Bakal mendampingi lagi? Emang sekarang Gibran mendampingi? Kan enggak. Kan dia tidak mendampingi. Dia ada bersama tapi tidak mendampingi. Oh, nggak bikinin apa-apa kok. Ya karena itu bapaknya merasa bahwa secara tempelan tembok Pak, itu berdampingan Pak. Iya, tapi berdampingan. Kalau ini kan masih di semen, itu nggak ada semennya, jadi. Iya, masa nggak berdampingan? Kalau kata Pink Floyd, dia bukan another brick on the wall itu. Iya. Jadi menurut lo gimana? Seharusnya dia berpisah atau gimana? Ya harus bisa. Oh. Kan kedai kopi yang putusin itu. Gue dengar lo lagi bikin riset bahwa Gibran harus mundurkan diri dari. Apaan sih Bang? Ada WA beredar kok kedai kopi punya proposal. Ini baru proposal ya. Belum di riset tapi kesimpulannya udah lo bikin. Apaan sih Bang? Ini paling enak menjebak aja. Iya. Nggak, tapi itu kan ya ini lo udah ngomongin Gibran sih. Ini menurut lo dia tuh ada ganjelan pendidikan nggak? Apa ganjalan pendidikannya? Kan ada yang bilang katanya wah dia nggak S1, dia cuma SMA, atau ada yang bilang nggak SMA. Iya. Nah, lo kan dengar selintingan-selintingan kalau sering naik gunung, kali ada angin yang menyampaikan wapres lo tuh begini. Gue nggak pernah dengar suara angin, gue dengar suara burung. Apa kata suara burung tentang Gibran? Begitu memang gak ada ijazah. Suara burung bilang begitu.
Iya, ya begitulah. Suara burung mengatakan bahwa Memang nggak ada ijazah Gibran. nggak ada ijazah apa? Yang lu tanya tadi ijazah apa coba? Oke, S1 nggak ada. SMA ada nggak? Iya, burung pipit bilang begitu, burung perkutut bilang begitu, burung bangau bilang begitu. Masa gua nggak percaya 3 jenis suara burung? Bisa kok, burung-burung itu bisa tahu kalau Gibran nggak punya ijazah. Ya burung tuh pendengarannya lebih pekah daripada politisi. Makanya kemarin bisa lolos. Nah ini sekarang lo kalau sekarang ini Jokowi masih punya taji nggak? Apa tuh Taji? Kekuatan untuk mengganggu Prabowo. Taji itu kan ayam jantan yang punya kan? Ya, Iya, dia ayam mungkin tapi tidak jantan. Atau jantan tapi bukan ayam. ini juga nggak boleh diedit ya? Nggak boleh. Nggak boleh diedit kan? Ya kan Taji kan adanya di ayam jantan kan, apa namanya, yang buat bekla itu kan. Iya. Jadi dia masih punya nggak? Ya kalau ijazah aja nggak punya, mana mungkin ada Taji. Itu kata siapa ijazah nggak Roy punya Suryo dia? lah. Roy Suryo bilang bukan itu masalah asli apa nggak asli, bukan sih Roy Suryo itu atau Tifa yang ngomong asli nggak asli ya? Iya, karena itu semua keterangan itu menunjukkan tajinya nggak ada. Kalau Pak Jokowi punya taji, dia akan bilang, nih ijazah gue mau ngapa kalian, kan gampang. Tapi ternyata dilama-lamain. Tapi kata dia itu emang dia sengaja main drama biar lama. Yang ada soal nggak apa-apa. Terus Dari segitu aja. Gini nih, seorang ya orang bilang dia bukan lagi presiden, karena itu jangan ganggu privatnya dia gitu. Kan itu ya. yang diperlukan. Seorang mantan presiden, dia kedudukannya lebih nobel dari presiden. Karena itu orang Prancis bilang noblesse oblige. Ya. Di dalam kedudukan tertinggi ada kewajiban tertinggi. Begitu dia berhenti jadi presiden, dia jadi tokoh mulia. Nah, orang yang mulia itu gak boleh lagi menyimpan semua hal yang ingin mencelakakan orang. Kalau dia menyimpan ijazahnya bertahun-tahun, dia ingin celakakan Roy, dia ingin celakakan Tifa, dia ingin celakakan publik. Jadi justru karena Pak Jokowi sudah mantan presiden, moralnya lebih tinggi ketika dia masih presiden. Kalau presiden dia masih bisa transaksi kan, transaksi politik. Sekarang dia anggap dia memastikan diri sebagai pengabdi bangsa atau sebagai pendeta itu. Maka dia nggak boleh berbohong atau dia nggak boleh memainkan individualitas dia atau arogansi dia untuk biarin aja, atau di ujung gua akan hukum dia tuh kan. It's an immoral action. Oke. Gue geser topik lagi. Kalau kata gue, Enggak, yang gue terangin tadi cukup paham lo kayaknya. cukup paham, gue bingung juga gue. Ntar kita masuk lagi dalam masalah Jokowi yang lebih tajam. Ini kalau kata Nah, ini udah paling tajam yang gue terangin tadi. Oh, Ada gitu lagi. ya? Ini soal posisi moral dari seorang mantan presiden kok. Nggak, tapi masalahnya kalau dia nggak ngerti gimana? Balik lagi ke situ deh Ya, sebelum kalau dia nanya nggak lagi. ngerti, wawancara dia ke Solo. Kayak Tempo kemarin. Ya. Tempo wawancara Tapi tuh. tetap aja gagal kan. Emang kagak? Ya nggak ada poinnya kan. Oh iya begitu-begitu aja. Ya kan kita maksudnya. udah tahu Pak Jokowi akan jawab hal yang sama terus. Ya sudah, ya proses pengadilan. Ya lo kok tanya saya. Iya kan itu inti.